Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Maramis dengan NIM 23021110600024. Dan pada video kali ini kita akan masuk pada tugas yang keenam dan saya akan menjelaskan bagian pertama dari lab ini yaitu proses import virtual machine ke VirtualBox. Nah, tujuan dari langkah ini itu adalah untuk memastikan kita memiliki keempat virtual machine yang dibutuhkan sebelum mulai mengkonfigurasi jaringannya. Nah, di sini ada beberapa required resources, yaitu yang harus kita miliki adalah CyberOps Workstation, Kali Linux, Metasploitable, dan Security Onion. Namun, karena link ini sudah tidak jadi, maka saya menggunakan ISO dan juga file yang lain, yang file VDMK. Sehingga, tetapi masih tetap sesuai di sini, kita akan mendownload untuk Metasploitable, Kali, dan Security Onion. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada stepnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan file OVA, itu kita tinggal masukkan saja di import appliance. Sedangkan di sini kita menggunakan ISO dan juga file yang lain, sehingga em, kita langsung masuk saja pada VirtualBox-nya. Untuk kali saya sudah pernah mendownloadnya yang lalu sehingga kita tidak perlu mendownloadnya lagi di sini. Kurang lebih caranya sama, bisa kita lihat di sini berapa memorinya yang saya sisihkan untuk Kali Linux ini sudah bisa kita akses juga. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada bagian yang belum ada, yaitu di sini ada Metasploitable. Nah, cara untuk Metasploitable sendiri itu kita langsung tambahkan new saja. Kemudian kita tulis ini VM name-nya menjadi Metasploitable 2. Nah, kemudian nantinya di bagian ini kita ganti menjadi, di bagian OS kita ganti menjadi Linux. Kita ganti menjadi Linux, Metasploitable saja. Kemudian kita ganti menjadi Linux. Setelah itu untuk OS distributionnya kita ganti menjadi Ubuntu. Ubuntu. Nah, ini Ubuntu. Setelah itu untuk hard disknya itu kita ini kita pilih, ini kan sudah ada. Kemudian spesifik virtual hard disk itu kita langsung buka saja untuk yang ini, create a new. Ini bagian ini kita langsung ambil Metasploitable, ini kan sudah ada. Jadi kita bisa save saja. Karena tadi juga saya sudah membuat sehingga ini sudah lebih gampang. Setelah itu kita finish saja. Ini sudah muncul Metasploitable-nya. Kemudian kita buat lagi untuk yang Security Onion. Kurang lebih caranya mirip-mirip saja. Saya juga tadi sudah mulai coba-coba untuk Security Onion sebelum saya record. Nah, untuk Security Onion ini bedanya kita pilih ini tetap Linux ya. Terus kita pilih ini juga Ubuntu. Setelah itu kita pilih di sini ISO image-nya karena ini masih belum dipilih. Kita ambil si ini Security Onion. Nah, setelah itu di sini ada setup guest iOS OS installations. Di sini kita langsung tuliskan saja untuk passwordnya CyberOps. Kemudian di sini kita tuliskan lagi CyberOps. Nah, di sini biasanya karena dia tidak suka ada spasi, kita langsung ini aja, hapus spasinya. Dan setelah itu kita lihat lagi. Kemudian kita buka untuk bagian hardware. Ini sudah, dia minimal
giga, jadi kita pindah ke 496, CPU 2, kita lihat lagi, continue 20 giga sudah. Formatnya VDA kita langsung oke, dan ini sudah ada untuk keempat-empatnya. Kali Linux, Cyber Security, Metasploitable, Security Onion. Sehingga untuk step 1 di sini sudah terpenuhi, dan selanjutnya untuk bagian step 2 itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Krisania Kiran Bulu dengan NIM 23021606016. Pada bagian ini saya akan mendemokan Let's Set Up a Multi-VM Environment pada bagian lab ini, di bagian step yang kedua, bagaimana network the virtual machines to create a virtual lab. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai step yang kedua ini. Setelah step yang pertama telah dilakukan oleh teman saya, di sini langsung saja kita buka virtual machine, virtual box-nya, dan di sini terlihat ada Kali Linux dan Cyber Ops atau Cyber Security Lab VM ini, dan langsung saja pada bagian ini ada Kali Linux, ada Metasploitable, dan juga ada Security Union, dan juga ada Cyber Ops Workstation. Nah, di sini karena pada virtual machine saya ada Kali Linux dan Cyber Security, kita akan coba pada kedua bagian ini. Yaitu yang pertama, di sini Kali Linux hanya memiliki satu network adapter, yaitu internal network. Dan di sini dapat kita lihat network. Nah, di sini internal network, jadi hanya satu adapter, yang lainnya tidak available, jadi hanya satu. Dan kita lihat pada Kali Linux juga hanya satu yang available. Oke. Dan pada Metasploitable ini mempunyai dua network adapters, dan juga di Security Union ini memiliki 3 internal network, atau di sini terlihat sampai di adapter yang ketiga. Dan Cyber Ops Workstation ini memiliki atau berfungsi sebagai bridge atau jembatan dari adapter-adapter tersebut. Dan di sini diminta untuk select the Cyber Ops Workstation VM in VirtualBox and click settings. Langsung saja kita akan buka pada bagian sini Cyber Ops Network, dan kita akan ubah internal network. Dengan kita pilih internal network, kita bisa kasih nama. Jika sudah, di sini langsung muncul bahwa adapter 1 networknya yaitu terlihat internal network dengan nama Insight. Dan di sini network adapters in the right internal network or VLAN, launch the Cyber Ops Workstation VM and login. Nah, jadi di sini sudah muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gabriela Kobat, dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk tahapan yang selanjutnya, yaitu pada bagian G. Jadi di sini kita akan membuka folder yang ini, Lab Support File Scripts, dan kita akan melihat isi dari folder yang ada di sini. Jadi pertama kita akan membuka melalui CyberOps di terminal.
Jadi saya telah running sebelumnya. Jadi di sini kita telah membuka menggunakan perintah ls untuk menampilkan isi folder dan di mana yang ini adalah folder tempat scriptnya disimpan. Jadi bisa kita lihat output yang telah muncul. Jadi ini adalah isi filenya yang dimana misalnya kita bisa lihat di sini ada dhcp.sh yang dimana di sini ada untuk mengatur IP otomatis dari DHCP. Selanjutnya ada static.sh untuk mengatur IP static dan juga yang lainnya. Dan kita akan melanjutkan, yaitu kita akan uh, menggunakan perintah sudo di sini di terminal, masih di terminal yang sama untuk melihat atau mengatur IP statik dari CyberOps VM ini. Jadi kita akan menggunakan perintah sudo ini untuk foldernya dan juga filenya. Jadi kita akan menjalankan dan ketika sudah jalankan akan minta masukkan password dan ini yang muncul yaitu berisi IP-nya, IP CyberOps yang berhasil diubah yaitu ada 192.168.0.11/24 dan untuk gateway-nya itu juga berhasil untuk di-set ada 192.168.0.1. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa IP configuration-nya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah ping. Ya, jadi di sini kita akan mencoba menjalankan perintah ping. Jadi dari VM CyberOps ke Metasploitable dan juga Kali Linux. Dan sebelumnya saya telah mengaktifkan. Oke, jadi untuk ini pertama kali yang kita aktifkan itu adalah security owner-nya, lalu CyberOps, lalu kita mengaktifkan Metasploitable dan juga Kali Linux. Dan saya telah mencoba untuk pin. Oke, jadi di sini telah berhasil, tapi mungkin akan mencoba kembali. Jadi yang pertama untuk di Metasploitable yaitu ping 209.168.200.235. Dan kita bisa lihat di sini telah berhasil dan muncul. Kita Ctrl C untuk kita stopping dan kita akan coba untuk ping di Kali Linux. Yaitu di 200.165.201.17. Oke, dan di sini kita bisa lihat telah berhasil. Jadi yang dimana kita telah lihat di sini bahwa kita telah berhasil untuk melakukan ping antar VM. Kita telah berhasil untuk ping ke Metasploitable dan juga bisa ping ke Kali Linux. Dan menghentikannya juga bisa dengan Ctrl C. Oke, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kita dari CyberOps ini kita berhasil dikonfigurasi menggunakan static IP dan kita bisa lihat semua VM itu berhasil untuk dijalankan, ping antar VM itu berhasil dan virtual lab environment ini itu berhasil dibuat dan siap untuk digunakan di lab keamanan jaringan berikutnya. Itu demikian dari saya. Terima kasih. Baiklah,
Kemudian saya akan melanjutkan pada step yang terakhir. Setelah kita melakukan pemeriksaan dan pengerjaan jaringan, dan juga telah melakukan ping pada step yang sebelum ini atau step yang kedua, kita diminta untuk keluar dari setiap VM yang ada atau shutdown the VMs. Nah, di sini kita bisa lihat pada VirtualBox Manager sudah ada 4 virtual box. Di sini ada Kali Linux, ada Cyber Security, Metasploitable, dan juga Security Onion. Yang lain sudah di power off kan, dan kita langsung saja pada ini security-nya. Kita close dan kita save dulu machine state-nya dan klik OK. Di sini akan ada tadi presentase untuk menutupnya, dan di sini sudah tershutdown. Sekian dan terima kasih.